Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia rekan-rekan guru maupun rekan-rekan guru penggerak dimanapun kalian berada. Untuk kali ini izinkan saya untuk sedikit memaparkan dan mempresentasikan tentang budaya positif, di mana sekarang pada koneksi antar materi, di mana saya akan coba menghubungkan, akan coba merefleksi tentang pembelajaran yang sudah saya lakukan pada modul 1.4 tentang budaya positif, dan nantinya akan coba saya refleksikan, saya hubungkan, dan saya akan melihat bagaimana penerapan ke depan atau masa yang akan datang pada sekolah ataupun pembelajaran saya di sekolah tempat saya mengajar. Kemudian dari materi-materi yang saya pelajari pada modul 1.4, antara lain modul materi-materi ini adalah bagaimana kita langkah-langkah atau yang perlu kita pelajari untuk menerapkan disiplin positif atau budaya positif di sekolah. Nanti kita akan coba menjelaskan tentang disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah atau kelas, dan juga segitiga restitusi. Kalau melihat dari kesimpulan secara garis besarnya, memang untuk membentuk budaya positif yang ada di sekolah dari materi-materi pada modul 1.4 ini sangat ada keterkaitannya dengan modul-modul sebelumnya, di mana yang pertama kalau coba kita kaitkan dengan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, di mana kita sebagai guru mendidik itu harus menuntun siswa berdasarkan kodratnya. Nanti akan berkaitan dengan murid, bagaimana kita membentuk murid atau mendisiplinkan murid tapi tidak keluar dari kodrat mereka. Kemudian terhadap materi nilai dan peran guru penggerak, kita pun di situ akan dituntut atau akan coba menerapkan nilai dan peran guru penggerak untuk coba mengimplementasikan disiplin positif, motivasi perilaku, posisi kontrol guru, keyakinan sekolah, bahkan sampai nanti di ujung adalah ke segitiga restitusi. Dan itu semua nanti akan bisa disesuaikan dengan visi guru penggerak yang sudah atau kita coba buat di modul-modul sebelumnya. Jadi memang kalau melihat dari kesimpulan secara keseluruhannya, kita itu perlu untuk mempelajari modul-modul sebelumnya. Apalagi kita harus punya landasan dulu bagaimana sih cara mendidik itu menurut Ki Hajar Dewantara. Kita harus tahu dulu bagaimana menuntun siswa berdasarkan kodratnya, memerdekakan siswa dalam pembelajaran itu bagaimana. Kemudian juga kita perlu mempelajari nilai dan peran guru penggerak, karena kita di sini akan coba untuk mengimplementasikan di tempat kita mengajar. Dan juga kita juga perlu melihat visi guru penggerak, karena budaya positif ini akan sulit kita terapkan apabila kita tidak coba memahami dulu ketiga pembelajaran atau ketiga materi yang sebelumnya kita pelajari. Kita harus punya landasan dulu, kita harus tahu dulu, kita harus memegang prinsip itu dulu. Jadi nanti ketika kita mencoba menerapkannya di sekolah kita sudah sesuai dan selaras dengan tujuan yang diharapkan berdasarkan filosofi, nilai guru penggerak, dan juga visi guru penggerak yang sudah kita bentuk sebelumnya. Kemudian saya akan coba masuk ke pemahaman pada materi yang pertama, yaitu tentang disiplin positif. Pemahaman disiplin positif ini sebenarnya di awal pembelajaran saya pun merasa ada kesalahpahaman, karena sempat dibahas pada modul ini banyak sekali miskonsepsi dalam pemahaman disiplin positif. Karena di lapangannya biasanya kalau ada kalimat disiplin, kita itu selalu menyangkutkan atau mengaitkan dengan hal peraturan, kepatuhan, yang dimana kita tahu disiplin yang bersifat kepatuhan ataupun peraturan ini akan membuat ketidaknyamanan pada murid. Sebenarnya disiplin positif di sini yang sudah dijelaskan oleh Ki Hajar Dewantara dan juga Diana Gosen menjelaskan bahwa disiplin ini adalah disiplin yang timbul dari dalam diri peserta didik ataupun murid. Jadi siswa
akan timbul motivasi internal dari dalam dirinya untuk mendisiplinkan dirinya. Ketika dia sudah disiplin diri sesuai dengan apa yang dia yakinkan, tidak ada yang namanya ketidaknyamanan. Jadi mereka murid akan disiplin secara dengan sendirinya berdasarkan keyakinan mereka dan tanpa mengganggu kemerdekaan mereka dalam belajar. Karena pada diri saya sendiri pada awal pembelajaran ini sempat mengalami miskonsepsi bahwa disiplin itu adalah suatu kepatuhan terhadap peraturan. Namun ternyata disiplin positif di sini adalah lebih menggali lagi disiplin diri, membentuk disiplin diri murid, yang dimana nanti akan juga terbentuk motivasi internal. Makanya tujuan disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi-motivasi pada murid-murid kita, sehingga mereka nanti akan menghargai diri mereka sendiri, akan membentuk kedisiplinan mereka sendiri berdasarkan dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Dan barulah nanti nilai-nilai tersebut akan menjadi nilai-nilai kebajikan yang terbentuk pada diri murid masing-masing. Barulah dari materi itu kita akan lanjut ke materi selanjutnya tentang motivasi perilaku dan juga posisi kontrol guru, di mana motivasi dalam pembelajaran motivasi perilaku ini kita coba mencari tahu apa sih mereka dalam mereka melakukan sesuatu, apa sih dorongan mereka, apa sih dorongan murid, kebutuhan apa yang ingin mereka raih. Karena kita harus tahu dulu, ketika mereka melakukan sesuatu pasti akan ada alasan di belakangnya. Jadi kita tidak bisa yang namanya memberikan suatu kesimpulan berdasarkan subjektivitas kita. Nanti kan siswa itu melakukan sesuatu pasti ada motivasi yang dia yakini secara pribadi kenapa dia melakukan hal seperti itu. Dimana kalau dalam pembelajaran dalam materi ini ada 3 motivasi yang biasanya dilakukan manusia. Yang mana pertama itu biasanya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, kemudian untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan orang lain, dan serta yang ketiga itu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dengan menghargai diri mereka sendiri. Jadi kita akan coba cari tahu dulu apa sih motivasi mereka melakukan ini, sehingga kita bisa dengan tepat melakukan langkah dalam menindaklanjuti apa yang sudah dilakukan oleh murid. Memang tujuan dari mempelajari motivasi perilaku dan posisi kontrol ini, yang pertama kita dapat mengenali posisi guru yang kita lakukan terhadap murid. Jadi kita tidak serta-merta melakukan itu berdasarkan subjektivitas kita sebagai guru. Kita harus melihat kodrat mereka, kita harus melihat apa yang mereka yakini, apa yang mereka butuhkan. Jadi tidak menimbulkan ketidaknyamanan pada siswa. Maka dari itu tujuan kedua adalah membentuk kenyamanan siswa pada saat proses pembelajaran. Barulah ketika kita sudah mengenali itu semua dan juga mempelajari tentang nanti yang namanya hukuman, konsekuensi dan juga restitusi, kita bisa menerapkan restitusi diri pada murid atau siswa kita di sekolah. Akan ada perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan juga restitusi. Ketika kita hukuman, posisi kontrol kita pada posisi mana, pada level mana, kemudian saat kita memberikan konsekuensi, kita pada posisi mana, itu akan terlihat. Dan restitusi itu adalah tujuan yang kita harapkan. Kalau baru hukuman, berarti kita baru pada posisi level yang pertama. Kita memberikan mereka hukuman saja. Kita memberikan sebuah tindak lanjut berdasarkan ego kita atau emosi kita kadang. Lalu pada konsekuensi, biasanya kita sebagai guru memposisikan kontrol kita itu pada posisi monitoring atau pemantau. Kita coba melihat peraturan yang ada, kita coba melihat kesepakatan yang ada, lalu kita kembalikan ke sana. Biasanya ini ujung-ujungnya menimbulkan yang namanya hukuman juga, namun berdasarkan data atau peraturan yang ada. Nah, pada tahap terakhir atau pada tahap restitusi diri ini tidak ada yang namanya hukuman pada restitusi. Tapi pada restitusi diri ini kita coba mengembalikan keyakinan diri pada
murid apa sih yang mereka yakini, nilai apa yang mereka yakini, sehingga mereka bisa kembali kepada jalur nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini yang ada pada motivasi internal masing-masing murid. Itulah tujuan-tujuan pembelajaran pada materi motivasi perilaku dan juga posisi kontrol guru. Lalu pada materi selanjutnya yaitu tentang keyakinan sekolah atau kelas, di mana keyakinan ini kita bentuk pada kelas ataupun sekolah untuk menanamkan nilai-nilai kebajikan universal yang kita sepakati secara tersirat maupun tersurat. Lepas dari dia itu suku mana, negara mana, bahasa mana, ataupun agama apa, kita tidak melihat latar belakang itu, tapi kita melihat kesepakatan yang timbul atau diyakini oleh masing-masing siswa, lalu kita coba sepakati bersama. Jadi itu akan menimbulkan motivasi internal pada diri murid dan akan membentuk satu nilai kebajikan yang mana nanti pun akan bisa ditarik ke arah visi sekolah yang diharapkan satu sekolah. Pada keyakinan sekolah ini perlu adanya diskusi secara langsung kepada murid-murid ataupun kepada siswa terhadap hal-hal yang mereka yakini, yang ingin mereka lakukan, dan nanti pun akan membentuk pemikiran murid-murid dan juga siswa tentang dunia berkualitas yang mereka harapkan. Itulah yang diharapkan merdeka dalam belajar. Jadi mereka sesuai kodratnya, mereka menjalani apa yang mereka yakini, bukan mereka takuti, bukan berdasarkan peraturan yang hanya dibuat tertulis saja, tapi mereka tidak tahu alasan apa mereka harus melakukan itu. Jadi dengan adanya keyakinan sekolah ini, nanti tujuannya itu adalah satu, membentuk motivasi internal murid, akan terbentuk dalam diri mereka. Oh, saya ini melakukan ini karena alasannya seperti ini. Kemudian juga pasti ketika sudah membentuk keyakinan sekolah atau kelas, akan membentuk juga kenyamanan siswa, dimana saya singgung tadi bahwa ada yang namanya dunia berkualitas. Pada modul ini juga dijelaskan bahwa dunia berkualitas adalah dunia yang mereka harapkan. Mereka sekarang pada jenjang apa, dunia apa yang mereka harapkan sesuai kodrat mereka masing-masing. Lalu setelah itu juga kita bisa menerapkan restitusi diri pada siswa. Karena kita sudah membentuk yang namanya keyakinan diri siswa, maka nanti akan bisa kita lakukan yang namanya restitusi siswa. Restitusi diri siswa. Kita akan coba kembalikan kepada keyakinan yang mereka yakini itu baik bagi mereka ataupun secara kebajikan universal. Barulah nanti akan membentuk di ujungnya adalah visi dari guru penggerak maupun visi sekolah yang diharapkan atau yang dituju. Barulah setelah itu kita akan coba mempelajari tentang segitiga restitusi. Pada modul ini juga dipelajari tentang segitiga restitusi, di mana saya pun baru mempelajari yang namanya segitiga restitusi ini pada modul ini ya, secara dalam. Bahwa bagaimana sih langkah-langkah yang coba diberikan oleh Diana Gosen pada bukunya Restitution, yaitu langkah-langkah tahapan yang memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses menyiapkan anaknya untuk melakukan restitusi. Saya pribadi pun dalam mempelajari ini merupakan hal baru dan sangat amat menyenangkan. Karena apa? Karena ini membantu kita dalam proses menindaklanjuti siswa di lapangan. Kita tidak harus menabrak kemerdekaan mereka, kita membuat mereka nyaman, mereka kembali kepada motivasi diri mereka masing-masing. Bahkan kami pun secara di lapangannya menjalani itu tidak harus dengan emosi tinggi atau tidak harus dengan marah-marah. Semua itu bisa kita lakukan dengan cara berdialog, berkolaborasi, berdiskusi dengan siswa bagaimana, lalu apa. Bahkan di segitiga restitusi ini dijelaskan langkah-langkahnya, di mana pada langkah pertama pada segitiga restitusi biasanya kita itu menstabilkan identitas murid. Jadi kita akan menstabilkan identitas sebuah kesalahan yang dilakukan murid ataupun kegagalan yang dilakukan murid, bahwa itu bukan sebuah kesalahan ataupun kegagalan. Itu merupakan sebuah proses kesuksesan dalam belajar. Kesalahan
bukan sebuah kegagalan. Itu yang ditanamkan dalam hal menstabilkan identitas. Makanya nanti akan timbul pernyataan-pernyataan seperti kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini, saya juga pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi ketika mereka melakukan kesalahan atau pelanggaran dalam menjalani pembelajaran, mereka tidak salah. Mereka hanya perlu diarahkan bahwa ada hal yang lebih baik. Nanti akan lanjut lagi kepada tahapan selanjutnya, yaitu validasi tindakan yang salah. Itu merupakan sisi kedua pada segitiga restitusi, di mana pada sisi kedua segitiga restitusi ini kita akan coba memvalidasi tindakan yang salah pada murid. Jadi kita akan coba mencari tahu sebenarnya ketika mereka melakukan yang mereka anggap salah atau sebuah pelanggaran, sebenarnya mereka sedang memenuhi kebutuhan dasar apa sih? Karena kan setiap orang ketika melakukan sebuah hal, tindakan, pasti ada kebutuhan yang sedang mereka penuhi. Ini pun sudah kita pelajari pada modul-modul sebelumnya, bahwa ada beberapa kebutuhan dasar pada diri manusia yang memang mereka lakukan untuk memenuhi itu semua. Nah, pada validasi tindakan yang salah ini, kita tidak akan menghakimi mereka, tapi kita akan memvalidasi kebutuhan mereka. Jadi kita akan coba berbicara, berdiskusi dengan mereka. Biasanya kita coba untuk melihat apakah yang mereka lakukan sudah sesuai dengan keyakinan yang mereka anggap baik atau tidak. Maka biasanya nanti akan keluar kalimat-kalimat seperti, ya wajar kamu melakukan seperti itu. Atau misalkan ada lagi kalimat yang biasa dikeluarkan pada sisi kedua ini, itu biasanya pasti kamu punya alasan tertentu untuk melakukan hal ini gitu. Jadi kita menganggap mereka itu ya wajar gitu loh, bahwa untuk melakukan kesalahan itu bahwa ada basic atau ada alasannya. Dan mereka sudah wajar melakukan itu, karena kita pun mungkin pada posisi tertentu kita akan melakukan hal seperti itu yang mungkin kita anggap benar, namun melihat secara nilai kebajikan secara universal mungkin salah gitu. Jadi kita akan coba memvalidasi, bukan menghakimi, tapi kita akan tinjau kembali apakah yang sudah mereka lakukan itu sesuai. Barulah nanti pada sisi ketiga restitusi kita akan melihat bagaimana keyakinan mereka. Apa sih keyakinan yang mereka yakini atau sepakati? Diri apa sih yang mereka inginkan sebenarnya? Seharusnya seperti apa sih yang mereka harapkan untuk lebih memenuhi kebutuhan ini? Karena kita sudah coba untuk memvalidasi kebutuhan mereka, mencari tahu apa sih yang sedang mereka penuhi. Di sisi ketiga restitusi, kita akan coba mengembalikan kepada keyakinan diri murid untuk melihat hal-hal yang lebih efisien, efektif untuk memenuhi kebutuhan itu. Kita akan coba menanyakan kepada mereka, sebenarnya mereka ini pengen jadi siswa yang seperti apa misalkan, atau keyakinan kelas apa yang sudah dia sepakati di kelas untuk menjadi seorang yang lebih baik. Kemudian juga kita bisa menanyakan apa sih nilai-nilai kepercayaan yang mereka percayai pada kelasnya atau keluarga di rumahnya. Seperti itu. Jadi dari keyakinan ini juga nanti pada akhir segitiga restitusi biasanya akan menanamkan nilai-nilai kebajikan untuk dilakukan siswa atau murid. Biasanya di akhir dari segitiga restitusi biasanya menanamkan nilai-nilai kebijakan untuk lebih menjadi motivasi internal pada murid. Jadi tidak ada hukuman ataupun sebuah penghakiman pada segitiga restitusi ini. Kita akan coba berdiskusi secara terbuka. Kita akan coba menyentuh mereka dari hati ke hati, bagaimana baiknya, karena sepatutnya memanusiakan manusia seperti itu.
kita harus ngobrol baiknya seperti apa. Wajar kalau misalkan mereka melakukan kesalahan karena mungkin sedang dalam kondisi yang tidak stabil. Makanya saya sendiri pun merasa ketika mempelajari segitiga restitusi ini sangat amat senang sekali gitu, karena banyak permasalahan siswa di lapangan yang harus saya sikapi dan kadang suka agak bingung untuk menyikapinya. Namun setelah ada segitiga restitusi ini, jadi saya tahu arahnya, tahapannya harus bagaimana dulu, harus seperti apa dulu, lalu di akhirnya harus seperti apa. Seperti itu untuk materi-materi yang saya pelajari pada modul 1.4. Kemudian untuk slide yang terakhir mungkin ya, saya akan coba memberikan refleksi pembelajaran dari modul yang sudah saya pelajari. Sebenarnya refleksi apa tadi pun sebenarnya sudah saya selipkan dari beberapa penjelasan di tengah pada saat materi ya kan. Emosi apa yang saya rasakan ketika mempelajari itu. Lalu saya juga coba mengkaitkan. Sebenarnya saya sudah banyak memasukkan refleksi-refleksi saya ketika menjelaskan pada butir-butir atau materi-materi yang saya pelajari pada modul. Namun secara kesimpulan ya, secara garis besar refleksi saya bagaimana terhadap pembelajaran modul ini. Yang pertama, saya sangat amat excited atau sangat amat effort sekali atau sangat amat senang sekali mempelajari ini. Karena apa? Karena saya tahu bahwa kita pun harus mempunyai metode khusus untuk menangani, untuk menyikapi permasalahan-permasalahan siswa di sekolah. Tidak serta-merta kita bisa menyikapi itu semua tanpa adanya petunjuk yang jelas. Karena beberapa hal sebelum saya mempelajari modul ini, beberapa hal permasalahan siswa ada yang bisa saya handle ataupun bahkan ada yang saya bingung untuk bagaimana menyikapinya. Bahkan diri saya pun merasa banyak hal-hal yang sebelumnya saya sikapi bukan melihat dulu apa yang mereka butuhkan gitu, murid butuhkan. Lebih ke arah kadang saya munculkan emosi saya dulu, karena saya anggap siswa ini melakukan hal kesalahan, saya judgement dulu, saya coba salahkan dulu. Bahkan saya juga sempat merasa melakukan sedikit kekerasan, baik mencubit, baik misalkan menjewer siswa gitu. Karena bahkan saya belum coba untuk mencari tahu apa alasan mereka melakukan itu, kebutuhan apa gitu loh yang mereka coba penuhi. Makanya jujur saya ketika mempelajari modul ini saya sangat amat mendapat pencerahan ketika untuk coba memahami siswa dalam pembelajarannya. Lalu untuk penerapan di masa yang akan datang ini pun menjadi suatu tujuan saya untuk coba menerapkan beberapa hal, yang mana hal ini merupakan hal baik, praktik baik yang bisa saya terapkan di sekolah. Melihat tantangan-tantangan di sekolah saya yang mungkin ini harus coba saya sikapi. Yang pertama adalah mungkin dari penjelasan, karena saya ini merupakan guru penggerak pelopor dalam sekolah saya. Jadi saya harus coba sosialisasi dulu kepada guru, berkolaborasi dengan para guru terhadap pemahaman budaya positif di sekolah ini. Bahkan saya juga sudah merencanakan beberapa penerapan di sekolah untuk membentuk visi sekolah berdasarkan yang modul-modul yang sudah saya pelajari. Dalam waktu dekat atau dalam aksi nyata pun saya sudah merencanakan untuk melakukan praktik baik kepada guru-guru di sekolah. Karena memang saya pun tahu ataupun guru-guru di sekolah pun sudah banyak mendengar perihal budaya positif ini. Namun penerapan di sekolahnya, ya saya tidak mengatakan mereka salah, tapi mereka harus tahu dulu landasannya, bagaimana membentuk budaya positifnya. Bahkan beberapa guru yang saya coba kolaborasi sempat coba untuk melakukan restitusi. Saya pun sebenarnya ketika pembelajaran sebelumnya saya coba sudah pernah gitu loh melakukan restitusi. Namun mungkin baru hanya pada fase ataupun pada tahapan mencoba menstabilkan siswa. Baru salah satu murid lain juga baru saya validasi kesalahannya, namun tidak sampai selesai gitu, tidak sampai pada menanamkan kebijakan-kebijakan pada diri siswa tersebut. Nah,
Memang tantangan yang saya miliki adalah saya merupakan guru pelopor pertama, guru penggerak pada sekolah saya. Jadi saya itu perlu adanya kolaborasi dahulu kepada beberapa stakeholder seperti kepada kepala sekolah, kepada kurikulum, kepada kesiswaan untuk coba menerapkan di sekolah itu bagaimana untuk menimbulkan budaya positif. Bahkan beberapa waktu lalu saya juga sudah berdiskusi dengan kepala sekolah mengenai penerapan budaya positif ini di sekolah kita dan coba membentuk visi-visi gitu. Saya sudah merencanakan ke belakangnya. Dan juga komunitas belajar yang baru saya gagas di sekolah, walaupun saya tidak menjadi ketua, saya hanya menjadi wakil, saya coba menjadi wakil saja. Tapi saya pun coba untuk menerapkan praktik baik tersebut. Ya mau tidak mau saya coba untuk pelan-pelan menerapkan hal itu. Jadi memang perlu yang namanya usaha keras saya di awal untuk mencoba hal baru ini. Bahkan beberapa hal yang saya lakukan pun saya coba kolaborasi dengan beberapa guru penggerak lainnya yang sebelumnya sudah tuntas dalam pelatihannya untuk menanyakan beberapa metode yang bisa saya terapkan di sekolah saya. Intinya saya sudah coba merencanakan kegiatan bersama komunitas belajar untuk membantu saya menerapkan praktik-praktik baik yang coba saya sosialisasikan kepada guru-guru di sekolah saya. Itu saja mungkin yang saya bisa jelaskan, cukup panjang karena memang modulnya juga materi sudah banyak sekali dan memang banyak sekali yang ingin saya ungkapkan dari refleksi pembelajaran ini. Intinya saya sangat amat senang sekali. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton atau mampir ke video saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia.